Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur adalah seorang tokoh muslim Indonesia dari kalangan Nahdlatul Ulama, NU. Ia pernah menjabat Presiden Republik Indonesia keempat sejak tahun 1999 hingga 2001. Inilah beberapa kutipan dari seorang Gus Dur menyangkut kehidupan. 1. Sabar itu nggak ada batasnya, kalau ada batasnya berarti nggak sabar. 2. Peran agama sesungguhnya membuat orang sadar akan fakta bahwa dirinya bagian dari umat manusia dan alam semesta. 3. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. 4. Tidak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu. 5. Dengan lelucon, kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor, pikiran kita jadi sehat. 6. Tidak penting apapun agamamu atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. 7. Bangsa ini menjadi penakut, karena tidak berani dan tidak mau bertindak menghukum yang bersalah. 8. Orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian manusia, dia masih hamba yang amatiran. 9. Allah itu maha besar. Ia tidak memerlukan pembuktian akan kebesarannya. Ia maha besar karena ia ada. Apapun yang diperbuat orang atas dirinya, sama sekali tidak ada pengaruhnya atas wujudnya dan atas kekuasaannya. 10. Agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstremis memutarbalikannya. Kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. 11. Perbedaan itu fitrah, dan ia harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan universal. 12. Islam itu datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab. Bukan untuk aku menjadi ana, sampeyan jadi antum, sedulur jadi ahi. Kita pertahankan milik kita. Kita harus serap ajarannya, bukan budaya Arabnya. 13. Islam di Indonesia itu timbul dari basis kebudayaan. Jika itu dihilangkan, maka kemungkinannya ada dua, yaitu pertama kebudayaan akan mati, kedua Islam akan hancur. Pesan saya, jadilah pemikir yang sehat. 14. Dari sudut agama, saya ingin mengingatkan, agar ketidaksenangan kita terhadap seseorang atau suatu kaum jangan sampai menyebabkan kita berlaku tidak adil dalam memutuskan sesuatu. 15. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. 16. Esensi Islam tidak terletak pada pakaian yang dikenakan, melainkan pada akhlak yang dilaksanakan. 17. Jika kita merasa muslim terhormat, maka kita akan berpuasa dengan menghormati orang yang tidak berpuasa. 18. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. 19. Memaafkan tidak akan mengubah masa lalu, tetapi memberi ruang besar untuk masa depan. 20. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing, terus saja jalan. 21. Perbedaan dalam berbagai hal termasuk aliran dan agama, sebaiknya diterima karena itu bukan sesuatu masalah. 22. Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil. 23. Mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat beragama lain, bahkan seluruh umat manusia. Sebab, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat seluruh umat manusia, bukan juru selamat umat Kristen saja. 24. Sebuah masyarakat tanpa spiritualitas hanyalah akan berujung pada penindasan, ketidakadilan, pemerasan, dan pemerkosaan atas hak-hak asasi warganya. 25. Negeri ini paling kaya di dunia, tapi sekarang negeri ini menjadi melarat karena para koruptor tidak ditindak dengan tegas. 26. Humor tidak bisa menjatuhkan pemerintah, tetapi humor bisa membantu membusukkan suatu rezim. 27. Kepemimpinan yang baik dapat membawa hasil yang baik tanpa banyak menumpahkan darah. 28. Marilah kita bangun bangsa dan kita hindarkan pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah esensi tugas kesejarahan kita, yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. 29. Hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia. Patung polisi, polisi tidur, hugeng. 30. Dengan lelucon, kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor, pikiran kita menjadi lebih sehat. 31. Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku, agama, dan asal-muasal di muka undang-undang. 32. Tugas pokok intelektual adalah mempertahankan kebebasan berpikir, bukan membunuh kebebasan berpikir. 33. Dari sudut agama, saya ingin mengingatkan, agar ketidaksenangan kita terhadap seseorang atau kaum, jangan sampai menyebabkan kita berlaku tidak adil dalam memutuskan sesuatu. 34. Perpustakaan adalah tempat untuk memenuhi dahaga ilmu pengetahuan. 35. Pemahaman apapun yang berbeda apalagi bertentangan bisa menjadi bibit-bibit perpecahan apalagi bertentangan, bisa menjadi bibit-bibit perpecahan dan persatuan bangsa. 36. Agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstremis memutarbalikannya. 37. Kalau Anda tidak ingin dibatasi, janganlah Anda membatasi. Kita sendirilah yang seharusnya tahu batas kita masing-masing.
38. Mari kita tanya dalam hati kita. Apakah kita ini berjuang untuk suatu kepentingan yang besar yaitu kedamaian dan keutuhan NKRI? 39. Keutuhan negara hanya akan tercapai kalau ia memberikan perlakuan yang sama di muka hukum. 40. Meskipun takut, kita jalan terus, berani melompati pagar batas ketakutan tadi, mungkin di situ harga kita ditetapkan. Demikian kata-kata bijak dari seorang Gus Dur tentang kehidupan. Semoga bermanfaat.